Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dalam renungan malam pada malam hari ini. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33. Namun saya tidak akan bacakan semua ayat firman Tuhan ini. Saya bacakan mulai ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika masalah datang dalam kehidupan kita, seringkali membuat iman kita goyah. Apa yang menyebabkan iman seseorang goyah? Karena tidak ada kehidupan doa. Murid-murid di sini, mereka berlayar duluan mendahului Yesus. Yesus sendiri memberi teladan bahwa Yesus meluangkan waktu menyendiri untuk berdoa, minta kekuatan kepada Bapa untuk menjalani hari-hari dan pelayanannya selama di muka bumi ini. Yesus adalah Tuhan, tapi dia memberi teladan bagi kita bahwa kehidupan doa itu sangat penting. Sangat penting kita terhubung terus dengan Tuhan Sang Pencipta, Tuhan Sang Sumber kehidupan itu. Dialah sumber kekuatan kita di hari-hari ini. Ketika kita tidak membangun kehidupan doa, kita tidak meningkatkan jam-jam doa kita, itulah yang membuat kita lemah. Itulah yang membuat iman kita akan goyah ketika kita diperhadapkan dengan masalah dan badai kehidupan seperti murid-murid ini. Mari di hari-hari ini bangunlah, tingkatkan kehidupan doamu agar kita semakin kuat dalam menghadapi setiap masalah dan tantangan kehidupan ini, sehingga kita tetap berdiri dalam iman yang kokoh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua, apa yang membuat iman seseorang goyah? Karena ketakutan. Murid-murid di sini ketika mereka diperhadapkan dengan angin sakal yang mengombang-ambingkan perahu mereka, mereka mulai takut. Ketakutan ini bertambah lagi ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Ketakutan ini membuat mereka tidak mampu mengenal Yesus dengan benar, sehingga mereka mengira Yesus itu hantu. Mereka lupa siapa Yesus sesungguhnya. Yesus sanggup melakukan perkara-perkara besar dan ajaib. Jadi ketakutan membuat kita tidak mampu melihat kebenaran. Ketakutan membuat kita tidak mampu mengenal Yesus dengan benar. Kalau kita mengenal Yesus dengan benar, kita punya kehidupan doa tadi yang senantiasa kita tingkatkan setiap hari, kita bangun terus kehidupan doa sehingga kita semakin mengenal Allah yang kita sembah, maka kita tidak akan pernah takut ketika diperhadapkan dengan situasi masalah yang mungkin menyerang kehidupan kita, yang mampu untuk melumpuhkan iman kita. Tetapi ketika kita tidak takut, maka itu tidak akan bisa melumpuhkan iman kita. Tetapi ketika kita takut, maka ketakutan itu bisa melumpuhkan iman kita, sehingga kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan pernah takut. Percaya bahwa Yesus menyertai kita. Fokuslah hidupmu kepada Yesus yang lebih besar dari masalahmu. Yang ketiga, mengapa iman seseorang goyah? Karena berfokus kepada masalah. Murid-murid di sini, mereka tidak lagi berfokus kepada Yesus, tapi mereka berfokus kepada masalah yang terjadi. Mereka fokus kepada angin sakal yang mengombang-ambingkan perahu mereka. Jadi ketika fokus hidup kita beralih dari Tuhan kepada masalah, maka itu membuat kita takut dan akhirnya kita tenggelam. Ketika fokus kita kepada Yesus, sebesar apapun masalah hidup kita, kita akan mampu menghadapinya, kita akan mampu mengatasinya dengan kekuatan daripada Tuhan, karena fokus hidup kita hanya kepada
Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang kita sedang hadapi hari ini, masalah sebesar apapun yang sedang kita hadapi saat ini, bangunlah kehidupan doa. Tingkatkan kehidupan doamu supaya kekuatan Tuhan menaungi hidupmu. Dan yang kedua, jangan pernah takut. Tuhan menyertai kita. Dia Allah yang Immanuel, yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan yang ketiga, jangan pernah fokus kepada masalah. Fokuslah kepada Tuhan Yesus yang lebih besar dari masalah hidupmu. Maka kamu akan mampu berdiri kokoh dalam imanmu sebesar apapun masalah dalam hidupmu. Tetap semangat, bersama dengan Tuhan Yesus kita pasti kuat. Tuhan Yesus memberkati.